Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Naufal. Saya berasal dari Prodi Manajemen Pajak, NIM 212333058. Saya akan mempresentasikan mengenai dasar perpajakan. Pengertian pajak. Pajak ialah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Pengertian pajak menurut yang lain yaitu suatu peralihan sumber dari sektor swasta ke sektor pemerintah bukan akibat pelanggaran hukum, namun wajib dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan lebih dahulu tanpa mendapat imbalan yang langsung dan proporsional, agar pemerintah dapat melaksanakan tugasnya untuk menjalankan pemerintahannya. Yang selanjutnya yaitu kontribusi wajib pajak pada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa, berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung, dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran negara. Dan pengertian pajak selanjutnya yaitu kontribusi wajib kepada negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi kesimpulannya dari pengertian pajak seluruhnya yaitu pajak adalah suatu pungutan yang diwajibkan kepada wajib pajak yang ditagih oleh fiskus dan bermoto yaitu pajak dari rakyat untuk rakyat. Selanjutnya yaitu fungsi pajak. Fungsi pajak terdiri dari dua yaitu fungsi penerima dan fungsi pengatur. Selanjutnya yaitu teori yang mendukung pemungutan pajak. Yang pertama yaitu teori asuransi, yang kedua teori kepentingan, dan yang ketiga teori daya pikul objektif dan subjektif. Yang keempat yaitu teori baku. Yang kelima yaitu teori asas daya beli. Selanjutnya yaitu asas pemungutan pajak. Yang pertama yaitu equality. Yang dimaksud dengan equality ini adalah adil dan merata. Yang kedua yaitu sincerely, kepastian atau tata cara pemungutan. Yang ketiga yaitu convenience, tidak memberatkan. Yang keempat yaitu ekonomi. Yang dimaksud dengan ekonomi ini adalah gaya pemungutan dan pemenuhan seminim mungkin. Selanjutnya yaitu kedudukan hukum pajak. Yang pertama yaitu hukum perdata, yang dimana hukum perdata yaitu mengatur hubungan hukum individu dengan individu lainnya. Yang kedua yaitu hukum publik, mengatur hubungan hukum pemerintah dan individu. Yang ketiga yaitu hukum tata usaha negara. Yang dimaksud dengan hukum tata usaha negara yaitu serangkaian peraturan hukum yang mengatur semua cara kerja dan pelaksanaan wewenang yang berlangsung dari lembaga negara serta aparatnya dalam melaksanakan tugas masing-masing. Berikutnya yaitu hukum pajak dibagi menjadi dua, yaitu hukum pajak material yang memuat keadaan, objek pajak, subjek pajak, tarif pajak, dan lain-lain sebagainya. Yaitu example-nya undang-undang. Yang kedua yaitu hukum pajak formal, memuat bentuk atau tata cara mewujudkan, merealisasikan hukum material. Itulah hukum formal. Example atau contoh yaitu ketentuan dan tata cara perpajakan.
Selanjutnya yaitu tinjauan pajak. Tinjauan pajak terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, aspek ekonomi. Dan yang kedua, aspek keuangan. Yang ketiga, aspek sosiologi. Yang keempat, aspek hukum. Berikutnya yaitu pembiayaan pembangunan nasional. Seperti yang kita lihat, terdiri dari beberapa bagian-bagian. Dan terdapat konsep yang sesuai dengan pembiayaan pembangunan nasional. Selanjutnya yaitu pajak pusat, ditangani oleh Direktorat Jenderal langsung. Apa saja yang terdapat di pajak pusat? Yang pertama yaitu pajak penghasilan. Yang kedua, pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, pajak bumi dan bangunan, PBB. Bea materai, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Pajak pusat langsung ditangani oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Yang terbagi menjadi 2, yaitu bea masuk dan cukai. Pajak daerah yang ditangani langsung oleh Pemda Provinsi. Pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, dan sebagainya. Pajak daerah, pajak kabupaten atau kota, terdiri dari berbagai hal. Yang pertama, pajak hotel dan restoran. Yang kedua, pajak hiburan. Yang ketiga, pajak reklame. Yang keempat, pajak penerangan jalan. Yang kelima, pajak pengambilan dan pengolahan bahan galian golongan C. Yang keenam, pajak pemanfaatan air bawah tanah dan permukaan. Yang ketujuh, pajak parkir. Yang kedelapan, pajak sarang burung. Adapun pembagian pajak antara pusat dan daerah. Seperti yang kita lihat di dalam tabel ini, terdiri dari beberapa bagian, yaitu penerimaan PBB, penerimaan BPHTB yang memiliki persentase berbeda antara pusat dan daerah. Silahkan kita lihat apa yang membuat dia berbeda persentasenya. Yang pertama, A, penerimaan PBB. Pusat hanya mendapatkan 10%, daerah mendapatkan 90%. Itu memiliki selisih yang cukup besar. Dan selanjutnya, penerimaan BPHTB itu juga memiliki selisih yang cukup besar antara pusat dan daerah. Berikutnya yaitu pengelompokan pajak. Menurut golongan pajak langsung, pajak tidak langsung, menurut sifat pajak subjektif, pajak objektif. Tata cara pemungutan pajak. Yang pertama yaitu stelsel pajak, stelsel nyata, real stelsel, stelsel anggapan fiktif stelsel, stelsel campuran. Sistem pemungutan pajak yaitu official assessment system, self-assessment system, withholding system. Berikutnya yaitu tarif pajak. Tarif pajak terbagi menjadi 4, yaitu tarif sebanding, proporsional, tarif tetap, tarif progresif, tarif degresif. Tarif proporsional yaitu tarif pajak yang persentasenya tetap meskipun terjadi perubahan dasar pengenaan pajak. Tarif regressive tax rate struktur yaitu tarif pajak menurun ketika dasar pengenaan pajak meningkat. Tarif progresif, progressive tax rate struktur, yaitu tarif pajak akan semakin naik sebanding dengan naiknya dasar pengenaan pajak. Tarif degresif, degressive tax struktur,
yaitu kenaikan persentase tarif pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Tarif degresif tidak berlaku di Indonesia, hanya berlaku di luar negeri. Contoh, yaitu seperti yang kita ketahui, ketika objek pajak yang ingin diimpor atau diekspor berkisaran antara Rp 0 sampai 25 juta, maka barang tersebut akan terkena biaya masuk atau biaya keluar sebesar 15%. Ketika objek pajak yang ingin diimpor atau diekspor berkisaran antara 25 juta sampai dengan 50 juta, maka barang tersebut akan terkena biaya masuk atau biaya keluar sebesar 12,5%. Hambatan dari pemungutan pajak. Yang pertama yaitu perlawanan pasif. Tidak adanya kesadaran bahwa wajib pajak sejak dini, maka akan menimbulkan perlawanan pasif. Yang kedua yaitu perlawanan aktif. Perlawanan aktif ini apa? Tidak adanya kesadaran hati nurani untuk membayar pajak. Sehingga contohnya yaitu ada seorang wajib pajak yang melakukan penghindaran pembayaran pajak, penggelapan pajak, dan melalaikan pajak. Sehingga dia tidak meyakini pajak itu wajib. Berikutnya yaitu hapusnya utang pajak. 1. Pembayaran. 2. Kompensasi. 3. Daluarsa. Yang keempat, pembebasan. Yang kelima, penghapusan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.